Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ana Umi? Semoga baik-baik saja ya ana Umi. Selalu sehat dan semakin semangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ana Umi, kita masuk ke bencana alam. Di waktu semester 1 di bab pertama, ya kan, kita membahas mengenai lingkungan. Berarti lingkungan itu bisa berkaitan dengan bencana alam. Kenapa bencana alam terjadi di bumi Allah ini? Karena ulah kita sendiri. Tetapi Allah sudah memprediksikan, ya, bumi kita ini akan terjadi bencana alam. Terbukti seperti dalil yang udah pernah Umi kemukakan, yaitu Ar-Rum ayat 41 sampai dengan 42. Ya, sebelum terjadi bencana Allah sudah membilang ini, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat 42-nya Allah mengatakan, katakanlah Muhammad, berpergilah di bumi, lalu lihatlah kesudahan dari orang-orang terdahulu. Ya, jadi anak Umi, sebenarnya Allah sudah tahu nih, ya kan, manusia itu kalau tanpa iman akan merusak buminya. Angka dalil itu Allah tuangkan dalam Quran. Makanya kita sendiri, Allah sudah mengingatkan kita di surat Ar-Rum ayat 41 sampai dengan 42, kita harus menjaga bumi Allah. Ya, tuh dalilnya. Bencana alam itu terjadi kenapa? Kita sendiri loh. Kan sudah terbukti kan? Kemudian kita masuk ke pengertian bencana alam. Ya. Bencana alam adalah fenomena yang sangat biasa bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Kenapa sudah menjadi bagian biasa? Ya kan? Mereka sudah biasa melakukan kerusakan di bumi Allah ini. Sehingga terjadi fenomena itu jadi biasa karena sudah terlalu sering. Sepanjang tahun dapat dipastikan bencana alam itu pasti silih berganti. Benar kan anak Umi kan? Lihat beritanya, baru selesai banjir, gunung meletus di Brastagi. Umi sudah ngelihat sendiri, kering tuh gunung, ya kan? Umi pernah ke rumah salah satu penduduk di daerah Brastagi, ya, itu jalan. Umi jalan dari belakang, mereka mengatakan ketika mereka mengungsi, ya, ketika erupsi mereka mengungsi, kemudian ketika ada getaran dari gunung tersebut, maka rumah-rumah mereka juga ikut retak. Bukan mengalami ispa, ya kan, gangguan pernapasan, tetapi rumah mereka juga retak ketika terjadi guncangan di gunung tersebut. Bencana alam juga kejadian yang luar biasa, di luar kendali manusia, yang bersifat merusak dan merugikan makhluk hidup yang berada di sekitarnya. Ya, jadi itu anak Umi, kita jaga. Sehingga kita harus menjaga dengan penuh kasih sayang. Iman kita gunakan. Sehingga walaupun bencana alam itu terjadi, ya kita harus introspeksi diri.
walaupun bukan kita yang buat. Ada bencana alam terbagi dua bagian. Bencana alam karena proses geologi, kemudian bencana alam karena ulah manusia. Bencana didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang disebabkan oleh proses alam dan ulah manusia, mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan dan kehilangan harta benda, serta kerusakan lingkungan. Bencana karena proses alam sering disebut bencana alam geologi. Bencana alam geologi diartikan sebagai ancaman besar yang berbahaya karena proses ilmiah. Walaupun itu sebagai karena proses ilmiah, karena alam pun juga bisa marah karena keserakahan manusia. Ya kan? Sebab-sebab bencana geologi. Ya, di Indonesia banyak gunung berapi karena Indonesia dilintasi oleh dua jalur pegunungan, yaitu pegunungan Sirkum-Pasifik dan Sirkum-Mediterania. Lihat nih, jalur pegunungan Sirkum-Pasifik ya kan dijaluri, kemudian Sirkum-Mediterania. Lihat ya jalur pegunungan tersebut. Lihat, beginilah dia jaluran pegunungan tersebut. Kemudian apalagi di Indonesia? Yang kedua, di Indonesia dilalui oleh lempeng Eurasia, Australia, dan Pasifik yang selalu bergerak. Pergeseran lempeng benua menyebabkan gempa tektonik. Bila pusat gempa terjadi di lautan, maka akan terjadi badai tsunami. Lihat badai tsunami yang terbesar di Indonesia ketika di Aceh. Ya Nak Umi ya. Itu dia. Kemudian lihat, inilah dia, Eurasia, Pasifik, dan Australia. Tuh yang menyebabkan tektonik di Indonesia. Indonesia terletak di daerah yang ketiga. Indonesia terletak di daerah tropis dengan iklim yang menyebabkan angin musim. Pada saat musim angin barat, di Kepulauan Indonesia juga terjadi musim hujan. Ketika musim hujan yang berlebihan akan apa Anak Umi berakibat? Banjir. Ya kan? Dengan curah yang tinggi. Sebaliknya pada saat musim angin timur, di Kepulauan Indonesia terjadi musim kering atau kemarau. Ya kan, Indonesia menjadi kekurangan air. Jadi itu namanya, lihat nih, angin musim barat, ya kan, terjadi apa? Ya kan, terjadi hujan. Kemudian angin musim muson timur, terjadi kemarau. Ya, proses yang ada di Indonesia, proses bencana alam. Itu dia. Jadi Anak Umi, nanti kita akan lanjut materi berikutnya. Ya kan, minggu depan ini mengenai geologi, bencana geologi. Minggu depan ulah tangan manusia sendiri. Penasaran ya? Oke. Nanti kita akan bahas minggu depan ya Anak Umi. Dan Umi sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Anak Umi.